Kuratorial Pameran Seni Rupa Anak 2025. Berlayar Meraih Mimpi. UPT Museum Provinsi Kalimantan Barat. Setiap anak adalah pelaut kecil pemberani dengan kapal impian yang terbuat dari harapan, tawa, dan rasa petualangan mendebarkan. Dengan layar mimpi yang terbentang tinggi, mereka berlayar menembus awan harapan, mengarungi lautan pengetahuan dan gemintang cita-cita. Di perjalanan mereka, ada pelangi warna-warni sebagai simbol keberanian, persahabatan, dan semangat pantang menyerah untuk sampai ke pulau cita-cita. Mereka mungkin menghadapi badai tantangan dan rintangan, tapi dengan kompas iman dan peta impian, mereka selalu menemukan jalan menuju pulau harapan, menjadi apapun yang mereka cita-citakan. Di dunia yang penuh warna, anak-anak belajar, tak ada mimpi yang terlalu tinggi, selama mereka terus mendayung dengan semangat dan percaya diri. Itulah ekspresi yang dituangkan dalam pameran seni rupa karya anak Kalimantan Barat bertajuk, Berlayar Meraih Mimpi, yang diselenggarakan UPT Museum Kalimantan Barat tahun 2025. Di balik setiap impian besar anak, terdapat sinergi dua aspek yang luar biasa, yaitu keterbukaan dan kreativitas. Anak-anak yang terbuka tidak hanya mampu memahami konsep dengan cepat, tetapi juga memiliki potensi untuk menghasilkan ide-ide baru dalam berkarya, mengeksplorasi dan mengelaborasi berbagai kemungkinan, serta merancang cara-cara unik untuk mewujudkan ide ke dalam karya. Ketika keterbukaan berperan sebagai navigasi, kreativitas adalah layar yang menangkap angin inspirasi, mengantarkan kapal harapan berlabuh di pulau impian, hingga mereka berhasil melahirkan karya sesuai ekspresi yang mereka miliki. Ide liar yang memukau, art from outer space. Anak kreatif dalam dunianya seringkali menunjukkan kemampuan berpikir kompleks, memahami simbol, dan berpikir abstrak. Namun, kreativitas adalah dimensi lain dari perkembangan kognitif yang memperkaya kemampuan anak menyusun ide dan menemukan solusi ketika berkarya. Kreativitas akan menuntun mereka untuk selalu terbuka terhadap pengalaman baru, sehingga fleksibilitas kognitif akan membangun imajinasi liar, bahkan teramat liar untuk diwujudkan ke dalam karya seni. Keterbukaan memberi ruang anak untuk mengeksplorasi ide-ide baru dengan berbagai peluang pengembangan, berpindah dari satu perspektif ke perspektif lain, mendeformasi dan mereproduksi karya seni dalam berbagai imajinasi, bahkan dalam bentuk yang sama sekali tidak lazim menurut bahasa umum, sampai pada ekstradiksi dari bahasa penyampaian ide yang kadang teramat kompleks. Inilah yang membuat karya seni anak selalu hidup dan mempunyai keunikan tersendiri yang tidak akan ditemui pada karya seniman umumnya. Berpikir terbalik atau berbeda, cenderung tanpa batas adalah ciri khas dari anak kreatif. Anak yang terbuka, mampu memunculkan banyak ide dari satu masalah tunggal, karena kreativitas mencakup orisinalitas, kefasihan mewujudkan ide, dan mengelaborasinya. Semuanya berperan besar dalam membentuk anak berproses menciptakan karya seni dan menetapkan maksud serta tujuan yang ingin disampaikan, lalu melahirkan karya seni dengan cara kreatif mereka sendiri. Seni rupa, dalam sejarah panjangnya, telah mengalami berbagai transformasi, dari yang bersifat representasional, simbolik, hingga konseptual. Namun, satu hal yang selalu menjadi perdebatan adalah, siapa yang berhak disebut seniman, dan karya seperti apa yang layak disebut sebagai seni. Dalam ranah pertanyaan inilah muncul konsep art brut, atau outsider art, yang dicetus oleh seniman Prancis Jean de Buffet pada tahun 1945. Ia menggunakan istilah ini untuk merujuk pada karya-karya seni yang dibuat di luar institusi seni formal, karya seni individu yang berada di luar sistem sosial budaya mainstream,
seperti penderita gangguan jiwa, kaum disabilitas, dan anak-anak. Art Brut mengusung konsep yang menantang batasan formal dan memunculkan ruang apresiasi bagi ekspresi sederhana, otentik, dan apa adanya. Salah satu sumber inspirasi utama dalam perkembangan Art Brut adalah seni rupa anak, di mana karya visual yang muncul lebih banyak dari dunia imajinatif dan spontan tanpa pengaruh normatif dan aturan baku akademik. Banyak karya seni anak dalam dunia seni rupa kontemporer tanpa menyertakan implikasi etis dan pedagogis, bahkan tanpa harus dinilai seperti karya seniman dewasa pada umumnya. De Buffet percaya bahwa ekspresi visual yang muncul dari kondisi keterasingan sosial tersebut justru lebih jujur dan otentik daripada seni yang dibentuk sistem formal. Menurutnya, seni sejati tidak harus mematuhi norma estetika klasik atau teknis, melainkan harus muncul dari kedalaman emosi dan imajinasi personal. De Buffet mengoleksi ribuan karya semacam itu dan mendirikan Collection de l'Art Brut di Lausanne, Swiss, yang hingga kini masih menjadi pusat penting dalam studi tentang seni luar arus atau outsider art. Dalam kerangka Art Brut, karya anak-anak menjadi sangat penting karena dianggap sebagai bentuk ekspresi visual yang bebas dari konstruksi dan estetika dewasa. Anak-anak menciptakan karya tidak untuk dinilai, tidak untuk dijadikan penyampaian ide secara formal, apalagi untuk dijadikan bahan pertimbangan kelayakan. Mereka menciptakan semata-mata karena dorongan untuk mengekspresikan perasaan, pikiran, atau imajinasi. Seorang anak tidak perlu guru saat berkarya, namun penyemangat untuk sampai pada tujuan dan kepuasan akhir. Itulah kenapa karya anak pada pameran seni rupa kali ini, seniman dewasa hanya membimbing dalam hal teknis, hingga bisa mewujudkan mimpi mereka menjadi lebih ekspresif dan bergairah. Pada perjalanan proses berkarya anak, akhirnya kami sebagai pembimbing, banyak belajar dari kejujuran dan kebebasan anak itu sendiri. Mereka lebih jujur dan lebih berani menciptakan karya seni, yang bagi kami tidak terpikir, tidak terduga, dan mencengangkan. Kami sebagai pembimbing merasa ditelanjangi oleh kepolosan mereka dalam berimajinasi. Sedangkan kami selama ini selalu saja memfilter berbagai ide dengan nilai-nilai dan pandangan, kadang terlalu konseptual, namun akhirnya hanya melahirkan karya biasa-biasa saja. Saya melihat karya dalam pameran seni rupa anak, berlayar meraih mimpi, adalah imajinasi kebebasan tanpa batas, melihat ekspresi asli dan primitif sekaligus. Bagi saya, semua karya anak yang dipamerkan adalah bentuk keaslian yang langka, sebagai art from outer space yang belum terjamah, bergerak liar, penuh energi, memukau dan membuat terperangah. Dari sini saya menyadari, saya harus kembali ke belakang untuk merefleksi karya rupa yang jauh meninggalkan realitas logis dalam kerangka kekinian. Ternyata semangat itu ada dalam karya anak-anak di bawah langit Khatulistiwa, Kalimantan Barat. Karakteristik karya seni rupa anak-anak dalam pameran, berlayar meraih mimpi, adalah proyeksi spontanitas yang tidak dibatasi aturan perspektif, proporsi, atau anatomi. Mereka berkarya dengan apa yang mereka lihat, pikirkan, bayangkan dan rasakan, bukan bentuk yang dipenjarakan kata-kata, layak dan seharusnya. Semua karya anak adalah narasi personal, yang berisi cerita namun tak selalu bisa dijelaskan secara logika. Itulah yang menjadi daya tariknya. Berbagai penggambaran atau simbolisme bergerak bebas, mengalir menuju tempat berkumpulnya ide dan kenyataan, lalu menyatu dalam bentuk ekspresif, naif, surrealis, bahkan sampai dalam bentuk kontemporer. Mereka menautkan karya dengan jiwa kekinian. Penerapan ini terlihat pada berbagai pencarian dalam proses berkarya dan selalu berani bereksperimen. Anak-anak seringkali mencampur media secara intuitif, barang bekas, cat, kain, potongan kertas, ban sepeda, sampah plastik dan lain sebagainya. Hebatnya,
Mereka masuk dalam ranah estetika non-konvensional, di mana sketsa awal komposisi selalu saja tidak sempurna, warna yang salah, bentuk yang aneh, namun akhirnya menjadi kekuatan ekspresi visual mereka. Semua hambatan dalam proses akhirnya menjadi motivasi tersendiri yang membuat mereka penasaran untuk terus melanjutkan karya, hingga mencapai puncak pencapaian dan kepuasan batin ketika karya itu jadi. Justru karya seperti itulah yang membuat kita terperanjat dan terpesona. Dalam berbagai praktik selebrasi karya seni, penting juga untuk memberikan konteks yang tepat ketika memamerkan karya anak-anak. Pameran tidak boleh menjadikan mereka sebagai penghibur visual, tetapi sebagai ekspresi yang setara dengan seniman profesional. Pemikiran ini menjadi pondasi penting untuk menjaga stabilitas pengkaryaan seni anak, karena seni rupa anak sama-sama menawarkan satu hal penting, yaitu kebebasan ekspresi tanpa dusta dan mengada-ada. Karya seni anak adalah kejujuran sekaligus kepolosan dalam memandang dunia. Mereka belum disibukkan dengan teori, teknik, gaya dan tren. Mereka hanya mengerti bahwa pada intinya, seni adalah bahasa hati yang tidak harus dijelaskan dengan logika, selalu bebas, dan mencari pengungkap faktanya sendiri. Karya anak-anak, dengan segala keterbatasan teknisnya, justru menawarkan kelimpahan imajinasi, kejujuran, dan spontanitas yang sering hilang dalam karya seni seniman dewasa. Kita harus memandang karya seni anak bukan sebagai kurang sempurna, tetapi sebagai berbeda sempurna, sebuah bentuk seni yang tidak tunduk pada tata nilai dominan, melainkan tumbuh dari kebebasan. Dengan begitu, kita sudah memahami seni yang bebas sesungguhnya, bahwa semua orang, termasuk anak-anak, berhak menjadi seniman. Kreativitas yang melewati batas realitas. Anak-anak memiliki cara pandang tersendiri terhadap dunia seni yang unik, penuh kepolosan, dan belum terkontaminasi oleh norma akademis, kaidah estetika formal, ataupun kalkulasi logis yang membatasi. Imajinasi liar anak-anak mampu menciptakan narasi yang melampaui batas realitas. Dalam konteks ini, imajinasi liar mereka seharusnya tidak hanya dianggap sebagai bentuk permainan atau hiburan semata, tetapi juga sebagai modal utama saat berkarya seni rupa. Seni rupa adalah medium ekspresi yang mengandalkan kreativitas dan keberanian dalam mengeksplorasi bentuk, ruang, dan gagasan. Dalam perkembangan seni rupa modern dan kontemporer, banyak seniman besar yang justru mencontohkan betapa pentingnya kembali ke cara berpikir anak-anak dalam menciptakan karya yang otentik. Salah satu contoh paling ikonik adalah Pablo Picasso, yang pernah mengatakan, "Saya butuh waktu 4 tahun untuk melukis seperti Rafael, tetapi butuh waktu selamanya untuk melukis seperti anak-anak." Kutipan ini mencerminkan kesadaran bahwa kemampuan teknis bukanlah satu-satunya ukuran dalam seni, justru kemampuan untuk berimajinasi bebas dan jujur seperti anak-anak adalah kualitas tertinggi yang seharusnya dimiliki seorang seniman. Seniman-seniman seperti Jean de Buffet, Paul Klee, atau Twombly, juga menunjukkan ketertarikan besar terhadap karya anak-anak dan seni naif. Mereka mempelajari cara anak-anak menggambar untuk mendapatkan kembali spontanitas dan kesegaran ekspresi yang hilang. Di Indonesia sendiri, seniman seperti Heri Dono sering memanfaatkan idiom visual dan narasi yang tampak seperti cerita anak-anak, tetapi mengandung kritik sosial yang mendalam. Ia menggabungkan unsur dongeng, imajinasi liar, dan simbolisme dalam bentuk-bentuk rupa yang tidak realistis namun komunikatif. Tidak hanya sebagai inspirasi, imajinasi liar anak-anak juga dapat menjadi metode kerja dalam penciptaan seni rupa. Anak-anak cenderung bekerja tanpa rencana besar, tanpa sketsa awal yang rumit, dan tanpa takut gagal. Mereka mencoret, mencampur warna, menggabungkan media,
dan terus berproses sampai mereka merasa puas. Pola ini menjadi pendekatan produktif dalam praktik seni rupa yang mementingkan proses, eksperimen, dan subjektivitas. Anak-anak kreatif tidak hanya mempunyai mimpi yang beragam dan cenderung liar, tetapi juga mampu merancang strategi unik untuk mencapainya. Contohnya dalam karya yang mereka sajikan di pameran seni rupa berlayar meraih mimpi. Kreativitas membantu anak untuk terus termotivasi dalam jangka panjang, untuk melahirkan ide-ide cerdas, untuk membuat karya-karya seni dengan semangat kebaruan, dan yang terpenting adalah anak mampu menetapkan tujuan-tujuan kecil yang bermakna, mengevaluasi pencapaian, dan melakukan penyesuaian berdasarkan pengalaman. Proses berpikir kreatif inilah yang harus kita jaga, agar anak tumbuh menjadi manusia cerdas dan kreatif dalam berkarya secara berkelanjutan. Kejujuran, keberanian, dan imajinasi liar dalam dunia anak menjadi motivasi intrinsik atau fondasi utama dari proses kreatif berkarya seni. Mereka berkarya bukan karena dorongan logika umum, tetapi mereka lebih memilih menjalin kebaruan semangat kebersamaan, lebih bebas dalam berekspresi, dan lebih terbuka ketika berkarya bersama atau karya kolektif. Rancangan keterbukaan berpikir anak ini akhirnya mengkristal menjadi strategi pengkaryaan cerdas, seperti karya yang terpajang di pameran seni rupa Museum Provinsi Kalimantan Barat, yang digelar di Taman Budaya Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 23 sampai tanggal 27 Juli tahun 2025. Imajinasi liar anak-anak bukan sekadar fase perkembangan psikologis, melainkan sumber daya estetis dan filosofis yang luar biasa dalam dunia seni rupa. Dalam dunia modern yang semakin dikendalikan oleh algoritma, efisiensi, dan prediksi, imajinasi anak menjadi ruang kebebasan terakhir. Anak-anak dengan keberaniannya melanggar logika, menciptakan makhluk ajaib, dan membentuk dunia baru, hanya untuk mengajarkan kita, bahwa seni tidak harus menjawab, tetapi bisa bertanya, tidak harus masuk akal, tetapi harus jujur. Oleh karena itu, sebagai seniman, pendidik, pemerintah atau siapapun yang mencintai seni rupa dan seni lainnya, sudah sepatutnya kita belajar dari dan bersama anak-anak. Menjaga imajinasi mereka agar tidak pudar. Menjadikan dunia mereka sebagai laboratorium estetik, dan yang paling penting, tidak lupa bahwa kita semua pernah menjadi anak-anak. Barangkali ada yang masih ingat, bagian terbaik dari karya kita adalah saat kita menggambar matahari di antara dua gunung, langit berwarna ungu, dan gajah bisa terbang. Pertanyaannya, kemana keliaran imajinasi itu? Saya yakin, kamu akan menemukannya dalam pameran seni rupa, berlayar meraih mimpi. Selama masih ada seorang anak bermimpi, proses berkarya tidak pernah mati. Pontianak, tanggal 23 Juli tahun 2025. Kurator, Puji Rahayu SSN.